Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bagus Hadikusumo adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dikenal sebagai pemuka agama Islam, pemimpin organisasi keagamaan, dan politisi yang berpengaruh. Beliau merupakan bagian dari generasi awal pejuang kemerdekaan. Turut terlibat dalam berbagai proses penting pembentukan negara Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bagus Hadikusumo lahir pada tanggal 24 November tahun 1890. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa, memiliki perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan umat Islam. Dalam perjalanan hidupnya, Bagus Hadikusumo aktif di berbagai bidang, khususnya dalam organisasi keislaman Muhammadiyah dan ranah politik nasional. Di Muhammadiyah, beliau menjadi salah satu tokoh sentral yang mendorong pembaruan pendidikan Islam dan penguatan peran sosial umat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di bidang politik, Bagus Hadikusumo adalah pendiri Partai Islam Indonesia pada tahun 1938, yaitu salah satu partai yang memperjuangkan kepentingan umat Islam di bawah sistem kolonial Hindia Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Bagus Hadikusumo terlibat dalam pendirian Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, atau Masyumi pada tahun 1943 di Yogyakarta, yang menjadi partai Islam terbesar dan paling berpengaruh setelah kemerdekaan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bagus Hadikusumo berperan aktif dalam politik dan organisasi Islam sepanjang masa penjajahan, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, beliau menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan badan resmi pertama yang dibentuk untuk mempersiapkan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Beliau wafat pada tanggal 4 November tahun 1954. Setelah puluhan tahun, jasa-jasa beliau dalam bidang keagamaan dan kenegaraan diakui secara resmi oleh pemerintah. Pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bagus Hadikusumo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Bagus Hadikusumo banyak berlangsung di Yogyakarta, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat pergerakan Islam dan perjuangan kemerdekaan. Kota ini juga menjadi tempat berdirinya Partai Masyumi, dan merupakan basis penting bagi organisasi Muhammadiyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bagus Hadikusumo diberi gelar pahlawan nasional karena peran pentingnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomatik, politik, dan pendidikan keislaman. Kiprahnya dalam mendirikan partai politik Islam dan kontribusinya dalam merumuskan dasar-dasar negara melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjadi bagian dari warisan perjuangan yang berdampak luas terhadap arah sejarah Indonesia. Selain itu, semangat reformasi Islam dan pemikiran kebangsaannya turut memperkuat posisi umat Islam dalam kehidupan berbangsa. Perjuangan Bagus Hadikusumo dilakukan melalui pendekatan organisasi dan intelektual. Dalam Muhammadiyah, beliau memperluas jangkauan dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Sementara itu, melalui partai-partai Islam yang beliau dirikan, beliau mendorong keterlibatan aktif umat Islam dalam politik dan pembangunan nasional. Di forum-forum kenegaraan seperti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beliau memberikan kontribusi penting dalam menyuarakan nilai-nilai Islam dalam kerangka negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan kombinasi antara kepemimpinan agama dan kepiawaian politik, Bagus Hadikusumo menjadi figur yang mewakili semangat kebangsaan yang religius dan inklusif.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada beliau pada tahun 2015 menegaskan pentingnya jasa-jasa tersebut dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bagus Hadikusumo lahir pada tanggal 24 November tahun 1890 dalam lingkungan keluarga bangsawan Jawa. Memiliki tradisi intelektual dan keagamaan yang kuat. Latar belakang ini membentuk fondasi pemikiran dan karakter perjuangan Bagus Hadikusumo dalam mengabdi kepada agama dan bangsa. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan semangat nasionalisme, serta menjembatani aspirasi umat dengan kebutuhan negara yang sedang berjuang menuju kemerdekaan. Pendidikan dan kedekatannya dengan lingkungan pesantren serta tradisi keilmuan Islam turut membentuk kepribadian beliau sebagai ulama yang visioner dan terbuka terhadap modernitas. Sebagai tokoh Muhammadiyah, Bagus Hadikusumo memegang peranan penting dalam mendorong gerakan pembaruan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Beliau menekankan pentingnya pendidikan Islam yang rasional, berbasis ilmu pengetahuan modern, dan mampu melahirkan generasi Muslim yang berdaya saing. Dalam struktur organisasi Muhammadiyah, Bagus Hadikusumo dihormati karena kontribusinya dalam memperluas jaringan sekolah dan amal usaha Muhammadiyah ke berbagai pelosok tanah air. Keberpihakan beliau kepada kaum duafa dan masyarakat marginal tercermin dalam berbagai program sosial keumatan yang dikembangkan. Dalam ranah politik, Bagus Hadikusumo menunjukkan kepiawaian sebagai organisator dan perumus kebijakan strategis umat Islam di era kolonial maupun awal kemerdekaan. Dengan mendirikan Partai Islam Indonesia pada tahun 1938, Bagus Hadikusumo menandai langkah penting dalam sejarah partai Islam modern di Indonesia yang independen dari pengaruh kekuatan kolonial. Gagasan beliau tentang Islam sebagai kekuatan politik yang demokratis dan konstitusional menjadi landasan penting dalam membangun institusi partai berbasis keimanan dan moralitas publik. Pada masa pendudukan Jepang, Bagus Hadikusumo bersama tokoh-tokoh Islam lain berperan aktif dalam mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi di Yogyakarta pada tahun 1943. Partai ini kemudian menjadi kekuatan politik terbesar umat Islam di masa awal kemerdekaan. Mengusung agenda reformasi sosial, pendidikan, ekonomi keumatan, dan peran strategis umat Islam dalam pemerintahan. Peran Bagus Hadikusumo dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan sangat konkret dalam pembentukan arah kebijakan dan strategi perjuangan politik Islam dalam bingkai Republik Indonesia. Sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bagus Hadikusumo turut andil dalam merumuskan dasar-dasar ideologis dan konstitusional negara Indonesia. Kontribusinya sangat penting dalam mengartikulasikan posisi Islam dalam negara merdeka tanpa memaksakan formalisasi agama secara sempit. Gagasan beliau berpijak pada prinsip harmoni antara agama dan negara, serta penegasan bahwa nilai-nilai keislaman dapat hidup subur dalam sistem demokrasi dan pluralisme. Di luar peran politik dan keagamaan, Bagus Hadikusumo juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, bersahaja, dan disegani lintas golongan. Banyak kesaksian menyebutkan bahwa pendekatan sosial beliau tidak elitis, tetapi menjangkau kalangan petani, buruh, dan masyarakat kecil. Kedekatan beliau dengan basis akar rumput memperkuat legitimasi moral dan politik beliau sebagai pemimpin umat yang sejati. Wafatnya Bagus Hadikusumo pada tanggal 4 November tahun 1954 menandai berakhirnya perjalanan hidup seorang tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi umat dan bangsa. Namun, warisan perjuangannya tidak pernah pudar dalam sejarah pergerakan Islam dan politik Indonesia. Pengakuan resmi terhadap jasa-jasa Bagus Hadikusumo diwujudkan dalam bentuk penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, pada tahun 2015.
Penghargaan ini menegaskan bahwa perjuangan Bagus Hadikusumo melampaui batas-batas sektoral dan merupakan bagian dari fondasi kebangsaan Indonesia yang inklusif, religius, dan berkeadaban. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.